Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengalami ketakutan. Dan ketakutan ini sesuatu yang bisa dibilang tidak masuk akal. Seringkali kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketakutan itu datang begitu saja dan ia di luar kendali kita. Kita ingin menghilangkan ketakutan itu, ingin melenyapkan ketakutan itu. Namun seringkali kita tak berdaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mengalami ketakutan, maka kita membutuhkan kuasa yang lebih besar daripada kuasa diri kita sendiri yang bisa membantu untuk melenyapkan segala ketakutan itu. Kuasa itu dari mana? Kuasa itu datang dari sosok atau seorang pribadi yang dengan penuh wibawa dan penuh kuasa dapat berkata kepada kita, "Aku ini, jangan takut." Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ketakutan ini bisa muncul karena berbagai macam hal. Kita tahu betapa saudara-saudari kita saat ini di Nusa Tenggara Timur mengalami bencana alam yang luar biasa, dan tentu saja ini menimbulkan ketakutan. Atau ketakutan ini juga merebak di kalangan kita, bahkan di masyarakat dunia, ketika kita harus menjalani pandemi COVID-19. Ada begitu banyak ketakutan karena muncul krisis kesehatan, krisis sosial, dan juga krisis ekonomi. Ketakutan itu juga muncul ketika kita mengalami bahwa masa depan kita tidak menentu, masa depan kita tidak pasti, kita ragu-ragu dengan semua itu. Ketakutan juga bisa muncul ketika kita takut mengalami kehilangan akan seseorang yang kita cintai, atau takut kehilangan akan jabatan yang sekarang kita miliki, kehilangan akan status sosial yang saat ini ada pada kita, takut kehilangan uang, dan masih banyak lagi, takut berbagai kehilangan. Nah, saudara-saudariku, semua ketakutan-ketakutan yang ada itu seringkali begitu menguasai hati kita secara tidak logis, sehingga kita tidak berdaya juga untuk mengatasinya atau melenyapkannya.
Nah, saudara-saudariku, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup. Yesus yang selalu hadir bagi kita. Yesus yang peduli akan setiap permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itu sudah selayaknya lah segala ketakutan ini kita serahkan kepada Dia, karena Dia memiliki kuasa yang lebih besar daripada kita, kuasa yang dapat mengatasi segala ketakutan yang ada. Sebuah kuasa yang bisa melenyapkan segala kecemasan lewat kata-katanya yang penuh wibawa. Aku ini, jangan takut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil digambarkan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Artinya apa? Yesus mengatasi badai. Memang saudara-saudariku, Yesus tidak menjanjikan bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan ada badai, tidak akan ada hujan, penderitaan, pencobaan, kesulitan itu tetap ada. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan lewat Yesaya 43, sekalipun kita melalui sungai, sungai itu tidak akan menghanyutkan kita. Sekalipun kita melalui api, api itu tidak akan membakar kita. Jadi Yesus berjalan di atas air menunjukkan bahwa Ia dapat mengatasi segala badai. Yang harus kita lakukan adalah apa? Seperti Petrus, percaya kepada Tuhan. Namun ketika kemudian terasa angin dingin, angin bertiup, mulai terasa badai, saat itu Petrus goyang lagi ya, imannya goncang dan dia perlahan mulai tenggelam. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita arahkan seluruh pikiran kita, hati kita kepada Yesus, bukan diarahkan kepada badai yang melanda. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, yang harus kita lakukan adalah arahkan hati kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, sebaliknya kan yang sering kita lakukan ketika kita takut, fokus kita adalah kepada apa yang kita takutkan. Pada saat ini, marilah bersama-sama kita melihat bagaimana caranya mengatasi ketakutan demi ketakutan yang melanda hati kita ataupun segala kecemasan yang ada bersama Yesus. Ada 3 tips yang hendak saya bagikan kepada Anda pada saat ini. Yang pertama, ulurkan tangan dan percaya kepada Yesus. Yang kedua, penuhi hati dengan cinta kasih. Lalu yang ketiga, biarlah ketakutan kita terarah hanya kepada takut melukai hati Tuhan saja. Nah, mari kita membahas atau melihat bersama satu persatu tips ini. Saya ada sebuah cerita pendek untuk Anda. Ceritanya ada seorang anak kecil yang cukup berani dan nakal. Suatu hari si kecil ini dia memanjat pohon. Tetapi ketika dia sudah memanjat sampai di tempat yang agak tinggi, tiba-tiba ketika dia melihat ke sekelilingnya, dia merasa ketakutan. Dia takut sekali, dia tidak berani turun, dia tidak berani bergerak, dan dia mulai sedih dan menangis. Kemudian akhirnya dia berteriak-teriak memanggil bapaknya. Bapak, bapak, tolong, bapak, bapak, tolong. Nah, mendengar teriakan anaknya, sang bapak pun segera berlari. Ketika ia melihat anaknya ada di ketinggian di atas sebuah pohon, bapaknya itu langsung berkata kepada si anak, "Ayo nak, lompat, mari sini bapak tangkap." Tapi si anak itu tidak berani, dia peluk kuat-kuat pohon itu sambil terus berteriak-teriak, "Bapak tolong, bapak tolong, tolong." Nah, bapaknya ini bilang, "Ayo nak, lepaskan peganganmu, ayo lompat ke bapak." Sampai bapaknya tuh merayu, "Ayo nanti kalau kamu lompat, nanti bapak kasih coklat." Tapi anak ini terus saja dia tetap memegang pohon itu semakin erat dan berteriak semakin keras, "Bapak, tolong bapak, bapak." Nah, saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita seperti itu seringkali? Maksudnya bagaimana? Kita seringkali berteriak, "Tuhan, tolong, tolong, Tuhan, tolong." Nah, sebetulnya Yesus ada begitu dekat dengan kita. Ia membuka kedua tangannya lebar-lebar dan ia berkata kepada kita, "Aku di sini, ayo lompat." Tapi kita tidak mau lompat kepada Yesus. Hanya mulut saja yang teriak-teriak minta tolong pada Yesus, tetapi kita memegang kuat-kuat apa yang menjadi pegangan kita selama ini. Entah itu uang kita, entah kekuasaan kita, entah teman-teman kita. Kita tidak mau melepaskan semua itu dan melemparkan diri kepada Yesus. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih,
Tips pertama untuk mengatasi ketakutan bersama Yesus adalah mengulurkan tangan kita kepada Yesus dan percaya beriman kepada Yesus. Melemparkan diri kita seutuhnya kepada Yesus. Melemparkan diri seutuhnya kepada Yesus itu maksudnya bagaimana? Yaitu menerima setiap kehendaknya dalam kehidupan kita. Membiarkan kehendak Tuhan itu menguasai seluruh kehendak kita. Inilah yang dimaksud dengan kepasrahan yang sejati. Saudara-saudariku, sadarkah Anda bahwa ketakutan-ketakutan itu terjadi seringkali karena kita tidak mau menerima kehendak Allah dalam kehidupan kita? Misalnya, Tuhan menghendaki kita mengalami kegagalan. Sebetulnya karena Tuhan ingin memurnikan kita, membuat kita bergantung pada Dia, membuat kita tidak jatuh dalam kesombongan. Tapi kita tidak mau gagal, kita tidak mau malu, kita ingin terus bisa mengangkat dagu kita di depan semua orang. Sehingga kita takut sekali gagal. Nah, saudara-saudariku, percaya itu artinya bahwa kita yakin Tuhan mencintai kita. Dan apapun kehendaknya bagi kita pasti adalah yang terbaik. Walaupun mungkin tidak enak. Terbaik belum tentu yang terenak. Terbaik itu bisa jadi tidak enak. Bisa jadi Tuhan menghendaki kita sakit. Padahal sebetulnya bukan karena Tuhan jahat sama kita, tetapi agar ketika kita sakit, kita ingat Dia, kita berdoa kepadanya, kita menjerit kepadanya. Dan ketika kita sakit, kita bisa akhirnya melihat kuasa kasih Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita bisa merasakan Tuhan sungguh hadir dan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jadi, menerima kehendak Tuhan dalam suatu kepasrahan yang sejati. Inilah yang dimaksud dengan melemparkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat itu tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah kepasrahan. Jadi saudara-saudariku, mengulurkan tangan dan percaya atau beriman kepada Tuhan artinya melemparkan diri ke dalam Allah. Dengan perkataan lain, melemparkan diri itu artinya menerima kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka akan muncul kepasrahan yang sejati yang melenyapkan segala ketakutan. Mengenai ketakutan maupun kekhawatiran, bukankah Yesus sendiri pernah berkata, "Jangan khawatir, burung di udara saja dipelihara Tuhan, dan bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung pipit yang berharga 2 duit?" Namun saudara-saudariku, jangan lupa, memang burung-burung berharga itu dipelihara oleh Tuhan. Mereka tetap berharga di mata Tuhan. Tapi burung-burung itu tetap harus terbang untuk mencari makan. Mereka bukan diam saja di sarang membuka paruhnya lalu kemudian masuk makanan ke dalam paruh mereka. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia, kita diberi akal budi, kita diberi tenaga, kita diberi banyak kesempatan, berkat dan rahmat. Untuk apa? Untuk bekerja. Artinya, dalam segala hal, berusahalah, berjuanglah, bekerjalah semaksimal mungkin, namun hasilnya terserah Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kepasrahan. Selama kita sudah berjuang semaksimal mungkin, hasilnya bagaimana? Biarlah Tuhan saja yang memberikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kegagalan, boleh. Tuhan memberikan kepada kita keberhasilan, boleh. Yang penting kita percaya bahwa apa yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Dengan demikian sekarang kita sadari saudara-saudariku, apabila di dalam diri kita tidak ada kepasrahan, maka akan muncul ketakutan, muncul berbagai kekhawatiran dan kecemasan. Mengapa demikian? Tidak ada kepasrahan itu berarti tidak mau menerima kehendak Tuhan dengan ikhlas. Dan itu terjadi karena kita takut kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Akhirnya hidup kita menjadi penuh ketakutan, penuh kecemasan, dan penuh kekhawatiran. Jadi dalam hal ini saudara-saudariku, yang perlu kita lakukan adalah kita mengulurkan tangan kepada Yesus, percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang memang bisa kita harapkan, tempat kita bisa bergantung. Segelap apapun yang jalan kita lalui, ketika kita berjalan bersama Yesus maka selalu ada harapan. Segelap atau sebuntu apapun kita merasa jalan itu, bersama Yesus di ujung jalan itu ada secercah harapan yang akan mengubah segala kegelapan. Jadi kita percaya kepada Yesus dan percaya pada semua janjinya.
Menerima kehendaknya, inilah yang dimaksud dengan kepasrahan. Dan saudara-saudariku, sadarkah Anda ketika kita percaya dan pasrah kepada Yesus, pada saat itulah sebetulnya kita memperoleh hidup kekal. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Silahkan Anda perhatikan di sini, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan akan membuat kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dikatakan dalam Injil Yohanes, saudara-saudariku, bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Mengenal di sini bukan berarti sekedar cuma tahu, bukan sekedar pernah baca atau pernah dengar, tapi sungguh-sungguh mengenal. Beda ya, tahu dengan mengenal. Contohnya misalnya Anda ditanya, apakah Anda mengenal Diego Maradona? Oh, saya tahu. Tapi apakah mengenal? Belum tentu. Apakah Anda tahu atau Anda mengenal Queen Elizabeth dari Inggris misalnya? Oh, saya tahu, tetapi mengenal belum tentu. Mengenal itu bagaimana? Mengenal itu kita memiliki relasi pribadi dengan Dia. Nah, di sini hidup kekal itu artinya kita dituntut untuk memiliki relasi pribadi yang mendalam dengan Yesus. Jadi Yesus itu bukan sekedar teori, tetapi Yesus itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Kita ada hubungan relasi yang mendalam dan terus-menerus terjadi antara kita dengan Tuhan. Ini baru disebut hidup kekal. Dan ini sebetulnya saudara-saudariku yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Kita ingat dalam video di awal tadi, di awal pengajaran, sebelum murid-muridnya pergi dengan perahu, Yesus itu naik ke bukit untuk berdoa kepada Bapanya. Mengapa demikian? Karena Yesus memiliki relasi pribadi yang mendalam dengan Bapa. Sehingga pagi-pagi ia bangun, ia naik ke bukit untuk berdoa kepada Bapa. Malam hari, mungkin dia sudah lelah, bahkan mungkin lapar tidak sempat makan, ia masih menyempatkan diri untuk naik ke bukit dan berdoa kepada Bapa. Ia selalu memiliki waktu untuk Bapa, untuk mengalami keberduaan dengan Bapa. Dan inilah saudara-saudariku yang diharapkan terjadi antara jiwa kita dengan Roh Allah. Ada keberduaan antara kita dengan Tuhan. Ada relasi yang mendalam antara kita dengan Dia. Inilah yang dimaksud dengan mengenal. Dan apabila terjadi seperti itu, barulah disebut kita memiliki hidup yang kekal. Jadi, kabar gembiranya saudara-saudariku, tidak perlu menunggu meninggal baru memasuki hidup yang kekal. Sudah sejak di dunia ini, kita dapat mengalami prarasa surgawi, yaitu kehidupan kekal ketika kita mengenal Allah. Sekarang mari kita memasuki tips yang kedua, yaitu memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Saudara-saudariku, dalam surat Rasul Yohanes yang pertama dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Pernah waktu itu ada kesaksian ya, seorang gadis, waktu itu dia mengalami ketakutan yang tidak masuk akal ya, dia takut hantu, begitu ya saudara-saudariku. Jadi waktu itu sudah malam hari dan dia harus berjalan di kegelapan dan dia tiba-tiba mengalami ketakutan. Dia merasa bulu romanya merinding, begitu. Nah kemudian dia ingat dengan ayat ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menyerukan nama Yesus di dalam hatinya. Yesus, Yesus. Tetapi dia bukan hanya sekedar menyerukan nama Yesus, tetapi dia lakukan dengan penuh cinta kasih. Dia mengalami bagaimana Tuhan mencintai dia, dan pada saat yang sama dia juga mencintai Tuhan. Nah, ketika hati dipenuhi dengan cinta kasih, maka ketakutan itu perlahan-lahan lenyap. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan ini juga bisa terjadi takut dengan orang.
Takut dimarahi, takut difitnah, takut dipecat, takut diajak musuhan, begitu. Nah, saudara-saudariku, biarlah kita lepaskan ketakutan itu dengan memenuhi hati dengan cinta kasih. Kita serukan nama Yesus, kita alami Yesus mencintai kita, dan kita mencintai Yesus dengan segenap hati. Maka apa yang akan terjadi? Ketakutan kita terhadap orang-orang itu akan berubah menjadi belas kasihan, akan berubah menjadi hati yang penuh dengan pengampunan, akan berubah menjadi melihat orang yang tadinya musuh menjadi saudara kita. Nah, saudara-saudariku, lalu bagaimana tips yang ketiga? Tips yang ketiga adalah jangan biarkan hati kita takut dengan apapun juga, kecuali satu hal, yaitu takut melukai hati Allah. Kita boleh kehilangan apa saja, asal jangan kehilangan Tuhan. Hal itu akan membuat kita tidak takut dengan yang lain-lain. Untuk apa kita takut dengan orang? Untuk apa kita takut kehilangan? Untuk apa kita takut gagal? Untuk apa kita takut hantu misalnya? Biarlah semua itu menjadi bukan penting bagi kita, bukan prioritas bagi kita. Kita boleh kehilangan semuanya, asal jangan kehilangan Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kita. Maka saudara-saudariku, apabila kita sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah segalanya bagi kita, sehingga kita hanya takut melukai hati Allah saja, maka kita dapat berseru seperti Santa Teresa dari Avila, "Solo Dios basta", Allah saja cukup, karena Tuhanlah harta kita yang paling berharga dan harta kita satu-satunya di dalam hidup ini. Saudara-saudariku, kita sebagai manusia yang berdosa, sebetulnya kita tidak punya tempat di surga, karena di surga itu tidak ada tempat untuk dosa. Tetapi karena jasa Yesus Kristus, maka kita bisa masuk surga. Yesus membiarkan dirinya wafat di kayu salib, artinya apa? Ia turun ke alam maut. Tapi kemudian ia bangkit pada hari ketiga. Bangkit ini artinya apa? Yesus mengalahkan maut. Mengapa Yesus harus turun ke alam maut dan kemudian mengalahkannya yang ditunjukkan dengan kebangkitannya? Karena kita yang berdosa ini seharusnya tempat kita adalah di alam maut. Tetapi karena Yesus begitu mencintai kita sehingga ia ingin dimanapun ia berada, di situ pun kita berada, maka Yesus rela turun ke alam maut untuk membebaskan kita dengan kebangkitannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Artinya Tuhan yang hidup. Sesudah Yesus Kristus bangkit, maka hidup kita menjadi hidup yang ada harapan. Kalau tadinya hidup kita tidak ada harapan, karena sebagai orang berdosa harusnya kita masuk ke alam maut. Tetapi karena Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan surga. Dan sejak saat itulah saudara-saudariku, bersama Yesus selalu ada pengharapan. Dan bersama Yesus ada kehidupan kekal. Karena itu mulai saat ini, biarlah kita selalu mengalami dan menyadari kehadiran Yesus yang ada begitu dekat dengan kita dan selalu berkata, "Aku ini, jangan takut."